Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, betul sekali. Jadi, hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, materi, organ pencernaan pada hewan ruminansia beserta fungsinya. Ayo kita simak penjelasannya berikut ini. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Apa saja ya contoh hewan ruminansia? Nah, di sini ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Adik-adik, tahukah kalian bahwa sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih unik loh dibanding sistem pencernaan pada manusia dan hewan lainnya? Dikatakan unik karena hewan ruminansia dapat mengunyah atau memamah makanan melalui 2 fase. Fase pertama terjadi pada saat awal makanan masuk. Di fase pertama ini, makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya, makanan akan disimpan di dalam rumen pada lambung. Fase kedua yaitu ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyah tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian, makanan akan masuk ke lambung. Organ pencernaan pada hewan ruminansia ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Yang pertama yaitu rongga mulut. Apa ya fungsi rongga mulut? Nah, rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, panjangnya sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Yang ketiga, lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Bagian lambung pada hewan ruminansia ada 4. Coba simak gambar ini. Ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Yang pertama, bagian lambung rumen atau perut besar. Nah, rumen ini merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba
atau bakteri. Di sini, makanan dicerna sehingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan baru masuk ke retikulum atau disebut juga perut jala. Bagian lambung sapi yang kedua yaitu retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau disebut juga perut kitab. Bagian lambung hewan ruminansia yang ketiga yaitu omasum atau disebut juga perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Bagian lambung hewan ruminansia yang terakhir yaitu abomasam atau disebut juga perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung pada hewan ruminansia. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yaitu enzim pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, organ pencernaan pada hewan ruminansia yang berikutnya yaitu usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Organ pencernaan yang terakhir yaitu anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan